Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim mubarik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Minhaj Al-Firqatin Najiyah wa Ta'ifatil Mansurah yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala. Dan sekarang kita masuk pada bagian ke-34, Al-Ihtifal bil Maulidin Nabawi, peringatan Maulid Nabi. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam pembahasan bab yang ke-34 ini, sebenarnya kalau kita perhatikan apa yang ditulis oleh al-muallif rahimahullahu ta'ala tentang hukum, misalkan hukum merayakan Maulid Nabi, maka pembahasannya sebenarnya itu hanya singkat, tidak lebih dari 3 baris. Namun beliau rahimahullah ta'ala mengulas panjang lebar hal-hal yang berkaitan dengan perayaan tersebut, hal-hal yang biasanya mengiringi perayaan tersebut, dan yang mengiringi perayaan tersebut itu didominasi oleh kemungkaran. Jadi perhatikan, pembahasan tentang hukum perayaan Maulid Nabi sendiri itu hanya singkat dan ringkas. Adapun acara-acara yang mengiringi perayaan tersebut, ini baru yang dibahas, ya, panjang, dan kebanyakan itu berisi kemungkaran. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau bisa kita simpulkan, maka poin pembahasan di bagian yang ke-34 ini adalah kemungkaran-kemungkaran yang ada pada perayaan Maulid Nabi. Kita baca penjelasan dari al-muallif rahimahullah ta'ala di dalam bagian ke-34 ini. Qala al-muallif rahimahullah, innal ladzi yajri fi aktsaril mawalidi la yakhlu min munkarin wa bid'ain wa mukhalafatin. Sesungguhnya yang berjalan fi aktsaril mawalidi, di kebanyakan maulid, yaitu perayaan peringatan Maulid Nabi, la yakhlu, tidak terlepas, min mungkarin, dari kemungkaran, wa bid'ain, kebid'ahan, wa mukhalafatin, dan penyelisihan. Wal ihtifalu, dan merayakan Maulid Nabi, lam yaf'alhu Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walas sahabatu, tidak pula para sahabat, wat tabi'un, para tabi'in, walal a'immatul al-arba'atu, tidak pula imam yang 4, wa ghairuhum, dan selain mereka, min ahlil qurunil mufattalah, dari generasi yang mendapatkan kemuliaan. Wala dalilun syar'iyyun alaih, dan tidak ada dalil syar'i atas perayaan tersebut. Lihat ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, hanya ini saja pembahasan tentang
merayakan Maulid Nabi. Beliau rahimahullah hanya menyebutkan tidak dikerjakan oleh Nabi. Amalan ini tidak dikerjakan oleh Nabi SAW. Kalau ada yang mengatakan, bukankah Nabi merayakannya dengan cara berpuasa? Dzalika yaumun wulidtu, di hari itu aku lahir, yaitu hari Senin. Makanya beliau berpuasa. Tayyib, kalau itu dianggap merayakan, silahkan. Ya, lakukanlah puasa di hari Senin sebagaimana Nabi SAW. Ya, kalau itu dianggap merayakan misalkan, ya sudah puasa saja di hari Senin. Ya, karena itu hari kelahiran Nabi SAW. Tapi apakah itu yang dilakukan oleh kebanyakan kaum muslimin di dalam perayaan Maulid Nabi? Tentu tidak. Maka kesimpulannya jelas, amalan merayakan Maulid Nabi tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW, para sahabat, para tabi'in, para imam yang 4, dan selain mereka dari generasi yang mendapatkan kemuliaan. Intinya tidak ada dalil syar'i atas hal tersebut. Titik. Ya, dan silahkan mau dipahami apa penjelasan dari al-mu'allif rahimahullah ini. Ya, jadi beliau hanya menyebutkan Maulid Nabi tidak diamalkan oleh Nabi dan para sahabat dan seterusnya karena tidak ada dalilnya. Titik. Nah, adapun hal-hal yang menyertai perayaan tersebut itu yang disorot. Awalan, yang pertama, katsiran ma yaqa'u ahlul maulidi fi syirki. Kebanyakan apa yang terjadi pada orang yang merayakan Maulid berupa kesyirikan. Wa dzalika hinama yaqulun, yang demikian itu ketika mereka mengatakan, itu mengucapkan, membaca syair, ya Rasulullah ghausan wa madad, ya Rasulullah alaikal mu'tamad, ya Rasulullah farrij karbana ma ra'akal karbu illa wasyarat. Yang artinya, wahai Rasulullah, berilah pertolongan dan bantuanmu. Wahai Rasulullah, kepadamulah kami bersandar. Wahai Rasulullah, hilangkanlah derita kami. Tidaklah penderitaan itu ketika melihatmu, melainkan akan lari. Ya, jelas ini adalah kesyirikan karena meminta pertolongan, perlindungan, bantuan dari Rasulullah SAW yang beliau itu telah meninggal dunia. Lau sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadzal kalam, kalau seandainya Rasulullah SAW mendengarkan ucapan ini, la hakama alaihi bisyirkil akbar, tentu akan dihukumi oleh beliau dengan syirik besar. Li'anna al-ighatsata wa tafrijal kurab, karena menolong dan mengentaskan dari penderitaan, wal madad, bantuan, wal i'timad, dan bersandar ala Allahi wahdah, itu hanya kepada Allah semata. Qala ta'ala, Allah berfirman, amman yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifu su', dalam surat An-Naml ayat 62. Atau siapakah yang mampu untuk menghilangkan derita tatkala ia berdoa kepada Allah, dan juga siapakah yang mampu menghilangkan keburukan tersebut? Tentu jawabannya adalah Allah. Demikian pula wa ya'murullahu rasulahu sallallahu alaihi wasallam an yaqula linnas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada manusia, atau Allah Subhanahu wa taala memerintahkan rasulnya untuk mengatakan kepada manusia, qul inni la amliku lakum darraw wa la rasyada, dalam surat Al-Jin ayat ke-21. Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya aku tidak memiliki kemampuan untuk menghilangkan madarat dan juga petunjuk bagi kalian. Ya, jadi Nabi SAW sendiri diperintahkan Allah
oleh Allah untuk apa? Mengatakan kepada manusia kalau beliau tidak mampu untuk menimpakan madarat ataupun memberikan petunjuk. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan juga beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika engkau meminta, maka mintalah kepada Allah, dan jika engkau minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Nah, jadi syair-syair tadi itu biasa bacakan saat Maulid Nabi. Ya. Jadi syair-syair yang berisi kesyirikan ini dibaca karena saking ingin memuji Nabi SAW tetapi berlebihan, akhirnya jatuh pada kesyirikan. Dan apa yang disampaikan oleh al-mu'allif rahimahullah, kalau Nabi dengar pasti akan diingkari dengan keras, pasti akan dihukumi dengan apa? Kesyirikan. Ya. Kenapa bisa demikian? Karena kisah orang yang menyebutkan kehendak Allah dan kehendakmu saja sudah ditentang habis oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Masya Allah wa syi'ta. Jadi ada orang mengatakan ini terjadi atas kehendak Allah dan kehendakmu ya Rasulullah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qul masya Allah. Ucapkan cukup dengan masya Allah. Terjadi atas kehendak Allah. Jadi Nabi tidak tinggal diam ketika nama beliau disamakan dengan Allah Subhanahu wa taala dalam masalah kehendak. Ya, dan ini syirik kecil. Tapi Nabi sudah apa? Menegur dan meluruskan yang benar. Ya. Nah, apalagi seperti ini, ya Rasulullah, berilah pertolongan, bantuan kepada kami. Ya Rasulullah, hilangkanlah penderitaan kami. Seandainya penderitaan itu melihatmu, mereka akan lari. Ya, jadi seakan-akan Nabi itu bisa menghilangkan segala macam penderitaan. Maka tentu ini lebih lebih syirik lagi daripada sekedar mengatakan masya Allahu wa syi'ta. Ya. Nah, jadi ini diantara kemungkaran di dalam perayaan tersebut, tidak lepas dari pujian-pujian, bait-bait syair yang berisi kesyirikan. Taib, tsaniyan yang kedua, aktsarul mawalid fiha itra'un wa mubalaghatun wa ziyadatun fi madhihi sallallahu alaihi wasallam. Kebanyakan perayaan Maulid di dalamnya terdapat pengkultusan, berlebih-lebihan, dan terlalu banyak menambah-nambahi pujian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qad naha an dzalika biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, padahal beliau telah melarang hal tersebut di dalam sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, la tutruni kama atratin nasara ibna Maryam fa innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluh. Rawahul Bukhari. Janganlah kalian memujiku secara berlebihan sebagaimana orang-orang Nasara memuji Nabi Isa bin Maryam secara berlebihan. Karena sesungguhnya aku adalah hamba, yaitu hamba Allah, maka ucapkanlah Muhammad itu hamba Allah dan utusannya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ya. Nah, jadi ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalaulah puji-pujian, syair-syair yang dibawakan di acara tersebut tidak berisi kesyirikan, maka setidaknya berisi pengkultusan yang berlebihan. Berisi pengkultusan yang berlebihan, dan itu dilarang oleh beliau sallallahu alaihi wasallam di masa hidup beliau. Ya, beliau tidak ingin agar umatnya itu menjadikan beliau seperti orang-orang Nasara menjadikan Nabi Isa, ya, dianggap sebagai Tuhan atau anak Tuhan atau salah satu unsur dari Tuhan. Salisan yang ketiga, yazkuru maulidul arus. Dalam kitab Maulidul Arus disebutkan, wa ghairuhu, dan juga kitab yang lainnya, annallaha khalaqa Muhammadan min nurihi, bahwasanya Allah menciptakan Nabi Muhammad
dari cahayanya. Wa khalaqa min nurihil asya'a kullaha, dan Allah menciptakan dari cahayanya tersebut segala, yaitu perkara dan urusan, segala sesuatu. Ya. Jadi di sebagian acara dipuji Nabi SAW dengan berlebihan, dengan mengatakan bahwasanya Allah menciptakan Nabi Muhammad dari cahayanya, cahaya Allah. Dan Allah menciptakan dari cahaya Muhammad itu segala sesuatu, makhluk-makhluk Allah. Jadi seakan-akan makhluk itu tercipta dari cahayanya Rasulullah. Wal Qur'anu yukadzibuhum, maka Al-Qur'an mendustakan mereka. Allah berfirman, "Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid." Dalam surat Al-Kahfi ayat 110. Allah berfirman yang artinya, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku hanyalah manusia seperti kalian yang diberi wahyu kepadaku, dan sesungguhnya ilah kalian, Tuhan kalian disembah adalah ilah yang satu, Tuhan sesembahan yang satu. Jadi tidak benar Rasulullah SAW diciptakan dari cahaya Allah, dan juga tidak benar bahwa seluruh makhluk itu diciptakan dari cahayanya Nabi kita Muhammad SAW. Ya, ini diantara pujian yang berlebihan terhadap Rasulullah. Wal ma'rufu, dan hal yang sudah ma'ruf diketahui bersama, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khuliqa min abawain, beliau itu diciptakan melalui perantara kedua orang tua beliau. Ya, beliau manusia normal sebagaimana manusia pada umumnya, punya ayah dan ibu. Ya, punya orang tua. Wa huwa minal bashar, dan ayah ibu beliau juga dari kalangan manusia. Ya. Jadi beliau minal bashar, yaitu dari kalangan manusia, alladzi yamtazu bil wahyi, cuman beliau memiliki keistimewaan dengan apa? Wahyu minallah, dari Allah. Wa yaquluna fil maulid, dan mereka juga mengatakan di dalam acara maulid, innallaha khalaqal alama min ajli Muhammadin, sesungguhnya Allah menciptakan alam semesta itu untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal Qur'anu yukadzibuhum, dan Al-Qur'an pun juga mendustakan mereka. Biqaulihi, dengan firman Allah, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Surat Az-Zariyat ayat ke-56. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah hanya kepadaku. Jadi dusta Allah menciptakan seluruh makhluknya untuk Nabi Muhammad SAW, karena Rasulullah SAW. Ya, justru Allah menciptakan makhluknya untuk beribadah hanya kepada Allah. Tayyib. Rabi'an, yang keempat, innan nasara yahtafiluna bi'idi miladil masih. Sesungguhnya orang-orang Nasara, mereka memperingati hari kelahiran Al-Masih, yaitu Nabi Isa ibn Maryam, wa miladi afradi usratihim, dan juga peringatan hari kelahiran keluarga mereka. Ya, kalau ini saya belum pernah dengar ya. Jadi peringatan kelahiran Nabi Isa dan keluarganya. Wa anhum akhadal muslimuna hadhil bid'ata, dan dari merekalah kaum muslimin mengambil kebid'ahan ini. Fahtafalu bimaulidi nabiyihim, sehingga mereka kaum muslimin yaitu merayakan hari kelahiran nabi mereka. Wa maulidu afradi usratihim, dan hari kelahiran keluarga nabi mereka. Wa rasuluhum yuhadziruhum, ya, dan juga rasul mereka
memberikan peringatan kepada mereka, yaitu umatnya, umat Islam, qailan, dengan bersabda, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, siapa yang menyerupai suatu kaum maka ia termasuk golongan mereka. Hadis sahih riwayat Abu Dawud. Ya. Jadi inilah yang menjadi asal usul peringatan Maulid Nabi. Karena melihat Nabi Isa dirayakan kelahirannya oleh orang-orang Nasara, maka kaum muslimin merasa sepatutnya kita juga merayakan kelahiran Nabi kita. Niatnya mungkin baik, tapi caranya salah. Ya, caranya keliru. Orang-orang Nasara merayakan kelahiran Nabi mereka tanpa ilmu, tanpa bimbingan dari Nabi Isa ibnu Maryam. Demikian pula dengan umat Islam, padahal Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sudah menentangnya, melarang untuk memuji secara berlebihan. Ya, dan semasa hidup beliau tidak ada seorang pun sahabat yang merayakan hal tersebut. Ya, jadi para sahabat tidak ikut-ikutan apa yang dilakukan oleh orang-orang Nasara. Ya, dan orang-orang Nasara sudah semenjak zaman dahulu kala menjadikan peringatan kelahiran Nabi mereka sebagai perayaan. Dan para sahabat tidak ada yang tertipu, tidak ada yang ikut-ikutan. Namun setelah generasi-generasi mulia itu berakhir, datanglah para penerus mereka yang ternyata mengikuti apa yang dilakukan oleh orang-orang Nasara. Ya, jadi mereka merasa Nabi Isa saja dirayakan kelahirannya, masa kita tidak merayakan kelahiran Nabi kita? Jadi perasaan yang ditonjolkan. Jadi bukan apa? Bukan dalil, bukan petunjuk dari Nabi kita sendiri, perasaan. Rasanya nggak enak kalau kita nggak ngerayakan yaitu kelahiran Nabi kita. Sedangkan orang-orang lain merayakannya, mereka punya acara besar. Masa kita diam-diam baik gitu ya? Ya. Nah, seperti itu. Ini kalau beragama dengan perasaan. Taib. Kemudian khamisan, yang kelima. Katsiran ma yakhtalitur rijalu wan nisa fi haflatil maulid. Kebanyakan terjadi ikhtilat, bercampur baur antara laki-laki dan wanita pada perayaan maulid tersebut. Wa huwa mimma yuharrimuhul Islam. Dan ini diantara yang diharamkan oleh Islam. Islam mengecam yang namanya ikhtilat, bercampur baur. Ya, salat saja yang itu tujuannya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dipisah antara laki-laki dan wanita. Ya, ketika salat di masjid, padahal mereka tidak ada niatan kecuali hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dipimpin oleh seorang imam. Itu saja dipisah. Lalu bagaimana dalam keadaan yang tidak sholat? Mereka bebas berbicara, bebas yaitu berkomunikasi, bebas bertatap muka, lalu dibiarkan bercampur baur, maka tentu ini sama sekali tidak dibenarkan di dalam Islam. Ya. Nah, seperti itu. Jadi ikhtilat itu hal yang biasa terjadi pada perayaan Maulid Nabi. Taib. Kemudian sadisan, yang keenam. Innal ladzi yusrafu minal amwali fiz zinah. Sesungguhnya harta yang dikeluarkan di dalam perayaan ini berupa hiasan atau dekorasi. Yaumal Maulidi, pada hari perayaan Maulid. Minal waraqi, berupa kertas, al mulawwan, yang diwarnai atau kertas-kertas berwarna, wal qanadil, demikian pula lampu-lampu, ya mungkin lilin,
atau hiasan-hiasan wa ghairi dzalik dan yang lainnya, ya balagul malayin, itu mencapai jutaan. Wa hiya tulqa 'alal ardi duna faidah, dan nanti pada akhirnya akan dibuang di tanah tanpa ada faidahnya. Jadi habis menghamburkan harta itu apa? Tidak ada faedahnya, dibuang. Al-kuffar, sedangkan orang-orang kafir, yaqbiduna thamana zina, mereka yang mengambil keuntungan dari jual perhiasan tersebut, jual hiasan-hiasan tersebut, al-mustawridah bin biladihim, yang diimpor dari negeri mereka. Waqad nahar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an idha'atil mal, dan sungguh Rasulullah SAW telah melarang menyia-nyiakan harta, yaitu melakukan tabzir, tindakan yang mubazir. Nah, ini salah satu dampak dari perayaan acara ini, yaitu menghiasi berbagai macam hiasan-hiasan dan dekorasi yang nanti pada akhirnya akan dibuang sia-sia. Maka di sini ada unsur menyia-nyiakan harta, tindakan mubazir. Nah, kemudian sabian, yang ketujuh, di antara kemungkaran atau dampak dari perayaan ini, innal waqtal ladzi yudayyi'uhun nas, sesungguhnya waktu yang disia-siakan oleh manusia fi nasbiz zinah, ketika memasang dekorasi atau hiasan tersebut, yu'riduhum litarkis salati ahyanan kama ra'aitu dzalik, itu terkadang menjadikan mereka meninggalkan sholat sebagaimana yang aku lihat. Jadi malamnya itu apa, begadang, buat dekorasi, buat hiasan, begitu subuh nggak sholat, ya, begitu subuh apa, tidak sholat. Jadi gara-gara hal itu mereka meninggalkan sholat. Thaminan, yang kedelapan, jaratil adatu an yakuman nasu wukufan fi akhiril maulid, terjadi kebiasaan yaitu mereka berdiri, manusia yang hadir itu berdiri di akhir acara maulid, li'tiqadi ba'dihim, karena keyakinan mereka hudurar Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa kadzibun wadihun, dan ini dusta yang jelas. Li'anna Allah Ta'ala yaqul, karena Allah Ta'ala berfirman, wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, dalam surat Al-Mu'minun ayat yang ke-100. Dan di balik mereka ada alam barzakh sampai hari mereka dibangkitkan. Barzakhun, dan barzakh itu adalah hajizun bainad dunya wal akhirah, penghalang antara dunia dan akhirat. Gak akan pernah ketemu orang-orang yang berada di dunia dengan orang-orang yang sudah masuk di alam akhirat. Gak akan pernah bertemu, ada penghalang. Ada penghalang, itu yang disebut dengan alam barzakh. Sahih, orang yang meninggal dunia, ketika kita bongkar kuburannya, jenazahnya mungkin masih utuh, tapi ruhnya sudah apa? Sudah dicabut oleh Allah SWT, sudah pindah alam. Jadi apa yang kita lihat dari orang yang meninggal dunia itu tidak lain hanya segumpal daging tanpa nyawa, yang tidak bisa berkata-kata, tidak bisa berbicara, tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar. Ibarat benda mati yang lama-kelamaan jenazah ini akan membusuk, bercampur dengan tanah, hancur tulang belulangnya. Tidak terkecuali Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, beliau telah berada di alam barzakh. Hanya saja khusus para nabi jasadnya utuh, tapi ruhnya dicabut oleh Allah SWT.
Ya, ruhnya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang benar ada kekhususan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam pula, bahwa siapapun yang bersalawat kepada beliau maka beliau mendengar. Ya. Kalau kita memahami hadis ini berarti Rasulullah SAW mendengar salawat kita, sahih, nggak apa-apa. Tapi ini kan sudah apa? Rasulullah hadir di tengah-tengah kita. Nah, ini kan beda jauh. Siapapun yang bersalawat kepadaku maka akan sampai kepadaku. Ya. Sahih, kita yakini. Tapi ketika mengklaim bahwa Rasulullah hadir di tengah-tengah kita makanya kita berdiri untuk menghormati, maka ini adalah kedustaan. Wa qala Anas bin Malik, dan Anas bin Malik berkata radhiyallahu anhu, ma kana syakhsun ahabba ilaihi min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada manusia yang paling dicintai oleh para sahabat dibandingkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kanu idza ra'awhu sahabah, dan apabila mereka melihat beliau, yaitu para sahabat melihat beliau sallallahu alaihi wasallam, lam yaqumu lahu, maka para sahabat tidak pernah berdiri menyambut beliau. Lima ya'lamuna min karahiyatihi lidzalik, karena mereka tahu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam membencinya. Yaitu Nabi SAW pernah mengatakan, man ahabba an yatamassala lahun nasu qiyaman falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang ingin dihormati oleh manusia dengan cara manusia berdiri kepadanya, maka siapkan tempat duduknya di neraka. Nah, ini pendidikan Nabi kepada para sahabat. Ya, sehingga para sahabat tidak ada yang berdiri untuk menghormati Nabi SAW ketika beliau datang. Nah, jadi kesalahan orang-orang yang biasanya merayakan hal ini, merayakan Maulid Nabi apa? Dua. Yang pertama, meyakini Rasulullah itu hadir, padahal beliau sudah wafat, meninggal dunia dan tidak bisa bertemu, yaitu siapa yang telah meninggal dunia di alam barzakh dengan manusia yang masih hidup di dunia, nggak akan bisa bertemu. Yang kedua, kalaupun datang, padahal tidak datang, kalaupun datang, Nabi nggak suka dihormati dengan cara berdiri. Ya, nah, ini kesalahan yang kedua. Baik. Kemudian tasian yang ke-9. Yaqulu ba'duhum, sebagian mereka orang yang merayakan Maulid mengatakan, nahnu naqra'u fil maulidi siratar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita itu membaca sirah nabawi ketika perayaan Maulid Nabi. Itu apa? Pengakuan mereka. Ya. Wal waqi, sedangkan kenyataannya annahum ya'tuna bi asya', mereka itu banyak mendatangkan perkara-perkara tukhalifu kalamahu wa siratahu, yang menyelisihi ucapan beliau dan sejarah beliau. Ya. Jadi kita kumpul di sini itu untuk membaca sirah nabawi. Nah, kumpulnya mereka saja untuk mengadakan peringatan ini di dalam sirah nabawi ada apa enggak? Kalau enggak ada, ya ngapain kalian membaca sesuatu yang kalian tidak amalkan? Ya. Apakah bacaan sirah nabawi itu hanya sekedar bacaan semata tanpa diamalkan dan diambil pelajarannya? Kalau gitu sia-sia. Belum lagi bukan hanya membaca sirah nabawi, tapi melakukan hal-hal yang tadi sudah kita jelaskan. Jadi ini hanya alasan saja. Dan kalaupun membaca sirah nabawi, berapa waktu yang dibutuhkan? Apakah bisa satu malam khatam sirah nabawi? Kalaupun bisa khatam, apa yang didapatkan? Yaitu tadi, hanya membaca tapi tidak dipahami apalagi diamalkan. Jadi ibarat hanya bacaan semata, ritual semata, tidak diresapi,
diambil pelajaran, apalagi diamalkan. Ya. Nah, itu yang ke-9. Taib. Masih ada lanjutannya. Wal muhibbu. Sedangkan orang yang mencintai Nabi huwallazi yaqra'u siratahu kulla yaum. Itu orang yang membaca sirah Nabawi tiap hari, la kulla sanah, tidak setiap tahun. Nah, jadi kalau merayakan Maulid Nabi dengan alasan ini membaca sirah Nabi, kok cuman setahun sekali? Ya. Hada ma'anna syahra Rabi'inil Awwal, bersamaan dengan itu bahwasanya bulan Rabiul Awwal alladzi wulida fihi Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang di bulan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, qad mata fihi, beliau juga wafat di bulan itu. Falaisal farahu bi aula minal huzni fihi, maka kebahagiaan tidak lebih baik, tidak lebih utama dibandingkan dengan bersedih. Artinya apa? Artinya harusnya di bulan tersebut lebih baik kita bersedih karena wafatnya beliau daripada apa? Gembira dengan kelahiran beliau. Karena bulannya apa? Sama. Ya, bahkan mungkin menjadikan orang salah paham. Kalian ini merayakan di bulan Rabiul Awal. Apa yang kalian rayakan? Kelahiran Nabi atau kematian Nabi? Ya, kelahiran Nabi. Tapi Nabi SAW juga meninggal dunia di bulan Rabiul Awal. Kenapa kita nggak sedih saja? Kenapa nggak sisi kematian Nabi SAW yang kita lebih utamakan, sehingga kita banyak merenung, kita bersedih, ya, daripada kita bergembira, tertawa, ya, kemudian kita melakukan banyak hal yang justru itu menyelisih petunjuk Nabi SAW. Itu alasan yang sederhana. Ya. Nah, kemudian yang ke-10, asyiran, kathiran ma yasharu ahlul maulid ila nisfil lail. Kebanyakan orang yang merayakan ini begadang sampai tengah malam. Fayudayyi'una salatas subhi ma'al jama'ati 'alal aqal. Maka mereka menyia-nyiakan salat subuh berjamaah minimalnya. Au tafutuhumus shalah, atau mereka justru kehilangan waktu salat. Ya. Jadi ini hampir sama dengan poin yang sebelumnya tadi ya. Gara-gara apa? Mendekorasi, gara-gara menghiasi, akhirnya kelewatan salat subuh. Demikian pula dengan apa? Orang yang begadang. Besok ada perayaan besar ya. Kalau enggak begadang, enggak mantep. Kalau enggak melean, enggak afdol rasanya. Sampai hampir subuh tidur. Begitu subuh enggak bangun. Ya. Minimalnya kelewatan sholat jamaah, minimalnya itu. Kebanyakannya enggak sholat. Nah, hadi asyar yang ke-11. La ibrata bima yaf'aluhul katsiru minan nas. Nah, ini renungan ini. Bukanlah pelajaran itu diambil dari apa yang dilakukan oleh kebanyakan manusia fil ihtifali bil maulid, di dalam merayakan Maulid Nabi. Ini banyak sekali ya pendapat seperti ini. Kebanyakan orang mengamalkannya loh. Masa kebanyakan orang itu salah? Ya, nggak mungkin orang segitu banyaknya nggak ada yang tahu kalau merayakan Maulid itu tidak ada dasarnya. Di sana ada tokoh, ada ustadz, ada ulama menurut mereka, ya, apalagi disiarkan, apalagi diiklankan, apalagi dibuat spanduk di mana-mana. Mustahil orang segitu banyaknya salah. Maka kita katakan
yang menjadi pelajaran itu bukan apa yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Bahkan Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 116, apa kalau kita ngikuti kebanyakan orang? Wa in tuti aktsara man fil ard yudhilluka an sabilillah. Jika engkau mengikuti kebanyakan orang yang ada di muka bumi, justru mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Nah, justru kalau banyaknya orang yang jadi acuan, justru kebanyakannya sesat. Jadi kebenaran tidak dinilai dari banyak sedikitnya. Jangan sampai kita menjadikan dalil itu benar karena banyak yang ikut. Ya. Qala Hudzaifah wa yaqulu Hudzaifah ibn Yaman juga pernah mengatakan kullu bid'atin dalalatun wa in ra'aha an-nasu hasanah. Setiap bid'ah itu sesat meskipun manusia memandangnya baik. Jadi kalaupun orang menganggap bid'ah itu baik, maka tidak mengubah hakikat yang telah disampaikan oleh Nabi SAW. Kullu bid'atin dhalalah, itu sabda Nabi SAW. Dan satu sabda Nabi ini jauh lebih mulia dibandingkan dengan pandangan banyak orang. Kecuali kalau kita menjadikan acuan banyak orang itu yang benar, maka ini tertolak, baik secara dalil maupun secara akal. Apa secara akal? Yang namanya, apalagi di zaman sekarang, yang namanya mengumpulkan orang atas satu, yaitu pemikiran, yaitu sangat mudah. Segala macam bisa direkayasa. Ya, segala macam bisa direkayasa. Contohnya apa? Contohnya misalkan ada 100 orang di sebuah ruangan. Ya, ketika ada ujian 1 tambah 1 berapa? Jawaban yang benar 2. Yang jawab cuma 1 orang, yang 99 dikasih uang, jawaban 3. Akhirnya 99 jawab 3. Yang benar siapa yang benar? 1 orang atau 99 orang? 1 orang. Jadi merekayasa kebanyakan orang untuk menyampaikan statement yang keliru itu sangat mudah. Dan ini memang mainannya syaitan, menyesatkan manusia, membuat manusia itu lari dari kebenaran, lalai dari kewajiban. Ya, yaitu tugasnya syaitan, membisikkan manusia untuk melakukan kesesatan, dan dihiasi dengan apa? Ucapan-ucapan yang indah. Ya, dihiasi dengan ucapan-ucapan yang indah. Maka kebenaran tidak diukur dengan jumlah. Mau jumlahnya sedikit, mau jumlahnya banyak, kalau itu benar, ya sudah itu benar. Ya, sebagaimana kata Hudzaifah ibn Yaman, kebid'ahan itu tetap sesat meskipun banyak orang menganggapnya baik. Nah, ini kita terapkan pada perayaan Maulid Nabi. Kebanyakan merayakan, dan kebanyakan pula menjadikan ini sebagai dalil. Gak mungkin orang segitu banyaknya sesat, gak mungkin orang segitu banyaknya keliru. Berani gak mengatakan gak mungkin segitu banyaknya penghuni neraka? Ya, penghuni neraka sedikit atau banyak? Banyak. Ya, banyak. Dalamnya neraka saja bagaimana? Ketika ada batu dilempar dari atas, baru sampai dasar ketika sudah berapa tahun? 70.000 tahun. 70.000 atau 700? 70.000. 70 tahun. Sab'in, 70 tahun. Oke, 70 tahun. Ya. Anggap 70 tahun. Nah, 70 tahun ini kebanyakan kita belum sampai ini. Ya. Nah, jadi dalamnya berapa itu? Padahal
Kalau kita mungkin pernah melihat eksperimen orang menjatuhkan benda dari atas langit yang bisa dijangkau, apa katakanlah pesawat atau drone, ya, dilempar dari atas, ya nggak sampai sehari udah sampai benda itu, ya. Misalkan kita naik ke gedung tinggi, paling tinggi berapa itu? Katakanlah gunung itu ya. Gunung paling tinggi 11 km atau 10 km, 10.000 atau 11.000 mdpl. Misalkan jatuh dari ketinggian segitu sampai ke bawah, ya, nggak sampai sehari batu itu sudah sampai. Padahal tingginya segitu, subhanallah. Apalagi 70 tahun baru sampai batu itu. Berarti menunjukkan saking banyaknya penghuni neraka. Berani nggak ngomong? Masa segini banyaknya orang di dunia masuk neraka? Ya. Jawabannya ya iya. Nah, oleh karena itu jangan pernah kita menjadikan tolak ukur kebenaran dengan banyaknya jumlah. Ya, sekali lagi kebenaran itu kita ambil dari sumber yang benar. Mau orang ikut atau tidak itu urusan mereka. Yang penting kita jangan sampai tertipu. Tsani asyar, yang ke-12. Wa qala Al-Hasan Al-Basri, Al-Hasan Al-Basri mengatakan, inna ahlas sunnah, sesungguhnya ahlus sunnah kanu aqallan nasi fima mata, adalah golongan yang paling sedikit, wahum aqallun nasi fima baqiya, dan mereka juga golongan yang paling sedikit dari yang tersisa. Artinya dahulu ahlus sunnah itu adalah golongan yang sedikit, dan sekarang yang tersisa pun juga apa? Sedikit. Alladzina lam yadhhabu ma'a ahli turafi fi itrafihim, yaitu mereka yang tidak pergi bersama dengan orang-orang yang bermaksiat di dalam kemaksiatan mereka. Wala ma'a ahli bid'ah fi bid'ahihim, dan juga tidak bersama dengan ahli bid'ah di dalam kebid'ahan mereka. Wasabaru, dan mereka tetap bersabar, ala sunanihim, di atas sunnah mereka, hatta laqaw rabbahum, hingga mereka bertemu dengan Tuhan mereka. Fakadzalika, maka demikianlah, fakunu, jadilah kalian seperti mereka. Ya, jadi justru yang sedikit inilah yang selamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apalagi awal beliau mendakwakan Islam, pengikutnya sedikit, dan itu berlangsung beberapa tahun. Baru di tahun ke-8 Hijriah banyak masuk Islam dari kalangan orang-orang kafir. Wa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ya, wa ra'aitahum wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan engkau melihat wahai Muhammad manusia masuk ke dalam agama Allah berbondong-bondong. Setelah itu Islam tersebar, namun tidak lama kemudian ahlus sunnah itu kembali terasing. Ya, hingga apa? Hingga yang tersisa saat ini. Maka jadilah kita seperti mereka. Dan ini juga sudah disabdakan oleh Nabi SAW, bada al-islamu ghoriban, Islam datang dalam keadaan asing. Yang namanya orang asing itu sedikit dibandingkan dengan penduduk asli, kan gitu. Ya, ada boleh satu lewat di sini langsung kita, oh ini orang asing ini. Karena apa? Kita penduduk lokal ya seperti ini wujud-wujudnya. Kalau ada satu boleh langsung kita bisa mengenalinya. Nah, Islam datang dalam keadaan asing. Wa sayaudu ghariban, dan akan kembali menjadi asing, kama bada, sebagaimana awal mulanya. Apa kata Nabi SAW? Fatuba lil ghuraba, maka berbahagialah wahai orang-orang yang terasing. Nah, ini hiburan dari Nabi SAW. Biarkan kita nggak sama dengan kebanyakan orang, tidak ada masalah, tidak ada masalah. Selama asingnya kita ini bukan karena nyeleneh ya, bukan karena asing dalam hal duniawi,
Orang semua pakai baju dan celana, kita ndak. Ya ini orang gila ini ya. Asingnya ini bukan asing dalam unsur agama gitu ya. Hah? Ya. Nah itu bukan asing itu, tapi asing dalam hal apa? Akidah, pemikiran. Yang lain seperti ini kita enggak. Maka berbahagialah wahai orang-orang yang terasing ya. Dan mereka tetap bersabar. Nah itu kuncinya. Yang terakhir ats-tsalitsah asyar 13, inna awwala man ahdatsal maulid. Sesungguhnya yang pertama kali mengadakan maulid Al-Malik Al-Mudzaffar fi biladi Syam. Itu Raja Al-Mudzaffar di negeri Syam fi matla'il qarni sabi' lil hijrah, di pertengahan atau awal abad ya, awal abad ke-7 Hijriah. Wa awwalu man ahdatsu fi Misr al-Fatimiyun. Sedangkan yang pertama kali mengadakan perayaan ini di Mesir adalah al-Fatimiyun, golongan yang mengklaim pengikut dari Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahum, dan mereka ini kama qala Ibnu Katsir, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir ya, Fatimiyun yang ada di Mesir, kata Ibnu Katsir, kuffarun fusaqun fujjarun. Mereka itu kafir, fasik dan fajir. Ini penilaian Imam Ibnu Katsir, bukan kita. Jadi kesimpulannya apa? Di Mesir itu yang mengadakan Maulid Nabi itu orang kafir, menurut Imam Ibnu Katsir. Ya. Nah, jadi masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inilah realita yang ada dari perayaan Maulid Nabi. Ya, jadi yang kalau bisa kita simpulkan secara dalil tidak ada. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mencontohkan, para sahabat tidak mengamalkan, tabi'in, tabi'ut tabi'in, imam yang 4 juga tidak ada. Lalu kita mau ngikut siapa itu? Kalau tetap memaksa, ya silahkan, itu hak kalian. Yang jelas kami tidak mengamalkannya karena tidak ada dalilnya. Ya, kalau kita tidak berani dengan tegas mengatakan bid'ah misalkan, karena khawatir ini ungkapan yang sensitif, ya sudah, kami tidak menjalankan, tidak mengamalkan karena tidak ada contohnya. Selesai. Adapun kemungkaran yang ada, ini yang dibahas oleh penulis rahimahullah taala ya. Di antaranya apa? Kalau kita bisa ringkas ya, ada kesyirikannya dari syair-syair, pujian-pujian. Kemudian apa? Di antaranya ya memuji Nabi secara berlebihan. Ya. Kemudian mengikuti orang Nasara. Sebagaimana mereka melakukan perayaan kepada Nabi Isa, umat Islam ikut-ikutan. Padahal menyerupai suatu kaum itu termasuk golongan mereka. Kemudian ada ikhtilat, campur baur biasanya, ya tidak dipisah. Kemudian juga biasanya menghambur-hamburkan harta, ya. Kemudian bisa meninggalkan kewajiban seperti sholat subuh, ya. Demikian pula alasan membaca sirah nabawi tetapi tidak diamalkan, ya. Nah, ini adalah kemungkaran-kemungkaran yang biasa mengiringi perayaan tersebut. Jadi ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka dari itu kita sekali lagi beragama mengikuti dalil, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan perbedaan pendapat yang kita ya saling menghargai seperti perbedaan pendapat fikih ya, perbedaan pendapat dalam masalah ibadah ya. Bukan, tapi ini jelas masalah prinsip, masalah akidah. Maka kita sekali lagi mantap tidak mengamalkan hal ini karena tidak ada tuntunnya, selesai. Adapun orang-orang silahkan mereka mengamalkan, namun mereka akan menanggung sendiri resikonya. Wallahu taala alam bissawab. Baik ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita cukupkan kajian kita di malam hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya, bagian ke-35. Kaifa nuhibbullah wa rasulahu sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara kita mencintai Allah dan Rasulnya, betul ya? Tayyib.
Baik, sebelum kita akhiri, barangkali ada yang disampaikan, tafadhol silakan. Ya. Bagaimana hukumnya bersumpah dengan menyebut nama Allah dan Rasulnya? Hukumnya tidak boleh. Hukumnya tidak boleh. Ya. Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya Tuhan yang berhak untuk kita sebut di dalam bersumpah. Dan Nabi SAW tidak pernah bersumpah kecuali dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bersumpah dengan menyebut nama selain Allah itu jatuhnya adalah syirik, meskipun syirik kecil, ya, syirik asghar. Dan pembahasan ini sudah pernah kita sampaikan ya di dalam kitab Tauhid atau di dalam tanya jawab tentang tauhid. Insyaallah penjelasan rincinya ada di sana. Kesimpulannya, bersumpah dengan menyebut nama selain Allah itu syirik asghar, syirik kecil. Ya. Ada lagi yang sampaikan? Oke, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. 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 Ya. Jadi yang jelas acara tersebut sepatutnya sebisa mungkin tidak dihadiri, itu ya. Cuman kita ini pengurus, nah ini ini pengurus, tetap nggak datang. Nah ini ku kendel nih gua, gara-gara nggak datang. Ya, jadi sebenarnya ada sedikit tips Pak, sedikit tips. Apa itu? Di awal katakanlah penunjukan kepengurusan atau apa, ayo kita bahas masalah sensitif ini, dibahas untuk kita dudukkan. Ya, contoh antara kita dengan orang-orang Nasrani, itu mau tidak mau kan bersinggungan. Bagaimana sikap kita? Kalau kita ini saling toleransi, saling menghargai, yang ngerayakan ya yang ngerayakan, yang tidak ya jangan dipaksa ngerayakan. Ya, bisa diterima, harus bisa, namanya toleransi kan? Ya, kita tidak melarang mereka merayakan, itu hak mereka. Tapi kita ya jangan dipaksa ikut. Sudah nafsi-nafsi, tidak saling mengganggu, tidak saling mengusik. Nah, itu lingkup Islam dengan non-Islam. Nah, di dalam tubuh Islam sendiri kan juga banyak pendapat, ya, banyak mazhab bahasa kita, banyak aliran. Nah, yang merayakan ya monggo, yang tidak merayakan ya tolong jangan diusik, saling menghargailah. Nah itu Pak, kalau bisa disampaikan di awal sehingga ya, makanya masalah sensitif ini menjadi berlarut-larut karena apa? Sungkan meneng-menengan, jadi rasan-rasanan. Kenapa nggak langsung dibahas di awal? Saya kalau jadi pengurus, maaf ya, saya punya keyakinan seperti ini. Insya Allah saya tidak mengganggu, insya Allah saya tidak radikal lah. Saya tidak akan membubarkan. Monggo, itu hak kalian, tapi tolong hargai saya. Toh dalam yang wajib saya, apakah saya mengobrak-obrak sholat jamaah kabeh? Padahal itu wajib loh Pak ya. Nah, mau nggak kalian dipaksa untuk sholat jamaah semua? Haknya masing-masing dong, yang mau sholat jamaah silakan, yang tidak ya jangan dipaksa. Nah, seperti itu. Perayaan ini itu
salah satu warna di dalam keberagaman umat Islam, katakanlah kita ngalah gitu ya. Oh ada yang ngerayakan, ya sudah kita akui. Dan kita nggak ikut-ikut, tapi tolong hargai saya. Nah, itu idealnya. Tapi karena kondisinya mungkin sudah terlanjur, wallahu a'lam bishawab, ya kalau khawatir macam-macam dan tidak seberani beliau, ya minimalnya diingkar dalam hati. Dan ketika acara yang mengandung kesyirikan itu sebisa mungkin kita nggak hadir. Nah besok-besok coba dibahas, ya saling menyampaikan unek-unek di pengurus agar tidak ada kesalahpaham. Sudah, toleransi ya seperti ini. Yang mau silakan, yang tidak jangan dipaksa. Ya mungkin seperti itu. Nggih, wallahu a'lam bishawab. Nggih, monggo. Keenaan. Ya makanya itu kan diawali dulu Pak ya. Nah, ada sejarahnya dulu kan. Ya masalahnya ini kita ini ya belum berani mengawali gitu loh. Nah. Ya memang sebagian kita karena sudah mengalami masa awal itu, jadi sekarang biasa saja Pak ya, biasa saja gitu loh. Ya maka dari itu kalau sudah alhamdulillah mendapatkan stigma di mata masyarakat, oh ini bedo, ya alhamdulillah. Cuman ngawali itu yang berat. Yes, ngono-ngono ae. Nggih. Ya intinya kita beragama ini kan dilindungi negara toh. Ya menjalankan agama Islam dilindungi negara. Dan panduan kita Quran dan Sunnah juga diakui. Ya. Lalu apa yang menjadi kekhawatiran kita? Nah, kebanyakan orang itu saja. Karena banyak orang nggak seperti itu, jadi mungkin merasa khawatir, takut. Ya, itu memang awal yang dirasakan oleh sebagian kita. Tapi insya Allah perlahan-lahan kita niatkan ini semata-mata ya untuk menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Bismillah. Dan ujian yang kita dapatkan pun tidak seberat yang dialami Rasulullah SAW. Ya kita paling dirasani, gitu aja Pak ya. Kalau kita dirasani, kita sabar, insya Allah dapat pahala, kan gitu. Allah a'lam. Hah? Ya alhamdulillah. Iya. Ya intinya kita punya keyakinan itu tidak melanggar aturan kok. Kan orang boleh beda. Ya, yang tidak boleh itu memaksa, tidak boleh itu berbuat kekerasan, nah itu radikal. Kita sama sekali tidak demikian. Kita nggak pernah melarang, kita nggak pernah membubarkan. Tapi tolong hargai kalau kita juga tidak hadir, ya. Nah seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita cukupkan kajian kita di malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.